Kami dari kelompok 12, pada saat ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai tugas UAS, yaitu membahas berbagai macam metodologi dari Kriptool 2. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu ada Febrian Evan Rafael, kemudian Rio Irawan, kemudian ada Deska Ponistiuta Galung, selanjutnya ada Oktaviani Luju, selanjutnya ada saya sendiri yaitu Zevanya Japa Aurelius, kemudian yang terakhir ada Marsianina Mega Cahaya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan, yaitu yang pertama adalah metode Vigener-Cheeper. Penjelasannya yaitu metode Vigener-Cheeper di Cryptool 2 ini memudahkan proses enkripsi dan deskripsi teks menggunakan metode Cheeper klasik ini. Kita hanya perlu membuka template melalui file, kemudian masuk ke new, kemudian masuk ke template dan juga masuk ke classic Cheeper. Lalu kemudian memasukkan teks asli atau plain text dan kunci atau key pada kolom yang tersedia. Template ini otomatis memproses enkripsi menjadi teks terenkripsi atau Cheeper text dan memungkinkan deskripsi untuk mengembalikan plain text dengan kunci yang sama. Selain itu, Cryptool 2 menyediakan visualisasi proses serta alat analisis seperti frekuensi analisis untuk memecahkan Cheeper jika kunci tidak diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Sebelumnya perkenalkan saya Marsianina Megacahya. Di sini saya akan menjelaskan metode klasik yaitu metode Cytle. Metode Cytle adalah teknik enkripsi klasik berbasis transposisi yang menyusun ulang urutan teks asli atau disebut juga dengan plain text. Ini menggunakan matriks. Pada bagian ini, ulang. Baik, di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya Marsianina Megacahya. Saya akan menjelaskan di bagian metode klasik yaitu Cytle. Cytle adalah teknik enkripsi klasik berbasis transposisi yang menyusun ulang urutan teks atau disebut juga dengan plain text menggunakan matriks. Pada gambar ini, teks yang akan dienkripsi adalah keamanan jaringan seperti yang terdapat pada di layar, di mana yang terdiri dari 17 karakter. Kunci yang digunakan yaitu kunci dengan angka 15 yang menentukan jumlah kolom dalam matriks. Untuk memulai teks asli, diatur ke dalam matriks dengan kolom 15. Jika teks tidak mencukupi untuk mengisi seluruh matriks, maka sisanya diisi dengan karakter padding seperti garis bawah. Dalam kasus ini, matriks memiliki 2 baris karena panjang total teks, termasuk padding adalah 30 karakter atau 15 kolom dikali 2 baris. Teks dimasukkan secara horizontal ke dalam baris pertama matriks, sementara baris kedua diisi dengan padding untuk memenuhi jumlah elemen yang diperlukan. Setelah teks tersusun, enkripsi dilakukan dengan membaca isi matriks secara vertikal, kolom demi kolom dimulai dari atas ke bawah. Pola pembacaan ini menghasilkan urutan baru dari teks yang disebut juga dengan ciphertext. Pada bagian ini, ciphertext yang dihasilkan adalah seperti yang tertera pada layar bagian ini, di mana teks asli telah diacak sesuai aturan Cytle. Metode ini tidak mengubah karakter dalam teks asli, tetapi mengubah urutan berdasarkan pada pembacaan matriks yang ditentukan. Teknik Cytle banyak digunakan dalam enkripsi sederhana pada masa lalu karena prinsip kerjanya yang mudah dipahami, meskipun keamanan modern menganggapnya lemah. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Oktaviani Luju. Di sini saya akan menjelaskan kriptografi klasik, yaitu metode Cesar-Cipher. Nah, proses dimulai dengan memasukkan teks asli, yaitu plain text. Pada teks input, yang dimasukkan adalah nama saya, yaitu Oktaviani Luju. Teks plain text diteruskan ke modul Caesar dengan pengaturan mode operasi,
yaitu modul ini mengekspresikan teks menggunakan key atau kunci tertentu yang ditentukan oleh modul number input. Pada pengaturan tersebut, key yang digunakan adalah 44. Selain itu, parameter alfabet yang diatur sehingga karakter yang tidak dikenal akan diabaikan. Nah, sensitivitas huruf besar atau kecil itu tuh dipertahankan dan keluaran tetap memiliki huruf besar atau kecil sesuai sumber. Nah, output ini dari proses enkripsi adalah teks transkripsi, yaitu ciptatext yang dalam contoh ini menghasilkan VSSE, KSQS, lalu Golskava, terus DMBM, yang dimana hasil ini akan ditampilkan di modul text output. Lalu, ciptatext-nya itu dari proses sebelumnya itu akan diteruskan ke modul caesar lain dengan mode operasi descripted key yang sama yaitu 44 yang akan digunakan untuk mengambil ciptatext menjadi plain text asli. Nah, output ini dari modul deskripsi berupa teks asli yang sama dengan plain text awal, yaitu nama saya sendiri, Oktaviani Lucu. Nah, hasil ini akan ditampilkan kembali di modul text output kedua. Saya Febrian Evan Rafael. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode modern yaitu AES, yang dimana AES adalah algoritma inskripsi simetrik berbasis blok yang bekerja dengan panjang blok data 128 bit dan mendukung panjang kunci 128 bit, 192 bit, atau 256 bit. Pada metode kali ini, proses inskripsi dimulai dengan memasukkan plain text yaitu keamanan jaringan, kemudian dikonversi menjadi byte array menggunakan encoding ASCII. Bisa lihat di sini. Selanjutnya, plain text diolah bersama kunci inskripsi 128 bit yang dimasukkan dalam format heksadesimal, yaitu bisa terlihat di layar. Nah, algoritma ini bekerja dalam beberapa tahap, termasuk tahap awal, yaitu add round key, di mana setiap byte pada plain text di-store dengan byte kunci awal. Lalu, AES kemudian melakukan proses inskripsi melalui 10 putaran untuk kunci 128 bit. 128 bit, di sini saya menggunakan kunci dengan ukuran 128 bit. Setiap putaran terdiri dari 4 langkah utama yaitu sub-byte, yaitu substitusi byte menggunakan tabel Xbox untuk menambah keamanan nonlinear, shift rows, yang menggeser byte dalam matriks untuk mencampur data antar kolom, lalu ada mix columns, yang menggabungkan byte dalam setiap kolom menggunakan transformasi matematis untuk meningkatkan difusi, dan yang terakhir add round key, di mana hasil di langkah sebelumnya yang di-store dengan kunci putaran pada putaran terakhir, langkah mix columns dilewati. Baik, di sini untuk metode yang saya gunakan menggunakan chaining mode CBC atau Cyberblock Chaining, yang dimana CBC ini yang bisa membuat setiap blok plain text di-sort terlebih dahulu dengan ciphertext dari blok sebelumnya sebelum dienkripsi. Untuk blok pertama, yaitu installation vector, digunakan sebagai pengganti ciphertext awal. Hasil inskripsi berupa ciphertext dalam format biner lalu dikonversi menjadi representasi heksadesimal untuk kemudian pembacaannya seperti yang terlihat. Di sini saya menggunakan heksadesimal, lalu saat saya play, nah, akan muncul teks outputnya seperti ini yang merupakan hasil inskripsinya. Lalu untuk melakukan proses deskripsinya cukup mudah, kita tinggal membalik, yang dimana awal-awal kita copy dulu hasil teks outputnya. Lalu untuk yang di sini kita stop dulu, yang dimana untuk output formatnya kita ubah jadi teks, lalu untuk inputnya kita ubah jadi
heksadesimal, lalu kita ubah jadi descript, yang mana akan mendeskripsi teks yang kita input. Kita kopikan teks output tadi, lalu kita play. Nah, bisa dilihat hasilnya yaitu keamanan jaringan yang merupakan data mentahnya yang belum dienkripsi. Baik, itu saja untuk penjelasan metode modern yaitu AES. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Deska Penustuo Tagalung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi klasik pada metode Hill-Zipper. Pertama, dimulai dari input teks. Proses dimulai dengan memasukkan teks yang akan dienkripsi pada model teks input. Dalam saat ini, plain text yang dimasukkan adalah nama saya, yaitu Deska Penustuo Tagalung. Lalu, sebuah matriks kunci, yaitu Hill matrix, dimasukkan sebagai parameter dalam proses enkripsi. Matriks ini berisi nilai-nilai numerik yang digunakan untuk operasi kriptografi berisi aljabar linear. Di sini matriks yang digunakan yaitu 4 kali 4. Nah, lalu pada pembagian yaitu split, proses ini memecah plain text menjadi blok-blok sesuai ukuran matriks. Dalam hal ini, blok berisi 4 karakter untuk matriks 4 kali 4. Lalu, konversi. Setiap blok karakter dikonversi menjadi representasi numerik menggunakan pengkodean alfabet yang telah ditentukan, mulai dari A sama dengan 0, B sama dengan 1, hingga Z sama dengan 25. Ini dilakukan melalui modul converter. Lalu pada enkripsi, Zipper bekerja dengan menggunakan matriks kunci untuk melakukan operasi matriks pada blok-blok numerik yang dihasilkan. Proses ini menghasilkan ciphertext. Dalam contoh ini, ciphertext yang dihasilkan adalah ini sebagai berikut. Lalu pada proses dekripsi, ciphertext kemudian diproses kembali melalui modul Hill Zipper, tetapi dengan mode operasi dekripsi. Proses ini menggunakan matriks kunci inverse untuk mengembalikan ciphertext ke bentuk plain text. Lalu hasil dekripsi ini ditampilkan pada modul text output yang sama persis dengan plain text asli, yaitu Deskapan Studio Tagalog. Sekian penjelasan dari metode Hill-Zipper. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya Rio Irawan akan menjelaskan metode DES dalam modern Zipper. Metode DES itu sendiri adalah data encryption standar yang dimana algoritma enkripsi blok simetris yang bervariasi pada blok 64 bit menggunakan kunci sepanjang 56 bit. Dalam metode ini, proses itu dimulai dengan memasukkan data berupa teks asli atau plain text dan kunci enkripsi dalam format hexadecimal. Tag plain text itu sendiri dikode menggunakan byte array menggunakan encoding UTF-16, sedangkan untuk key atau kunci itu dikode menggunakan array biner. DES itu sendiri bekerja dengan memecahkan plain text menjadi blok-blok 64 bit. Jika panjang plain text tidak mencapai kelipatan 64 bit, pending berupa nilai 0.0 akan ditambahkan. Untuk proses enkripsi itu menggunakan CBC, yaitu Zipper Block Chaining, di mana setiap blok plain text dioperasikan dengan hasil enkripsi blok sebelumnya atau blok keempat pada blok pertama. Melalui operasi XOR sebelum dienkripsi menggunakan kunci, di situ sendiri menggunakan 16 ronde proses transformasi yang melibatkan substitusi dan formasi bit berdasarkan kunci. Untuk meningkatkan keamanan, proses ini dilakukan 3 kali dalam triple DES atau 3 DES. Pertama, plain text dienkripsi dengan kunci pertama, key1, lalu hasil dideskripsi dengan kunci kedua, key2, dan akhirnya dienkripsi lagi menggunakan kunci pertama, key1. Setelah itu, proses enkripsi selesai. Hasilnya adalah berupa ciphertext
berupa bit array yang dikonversi kembali menjadi format hexadecimal agar lebih mudah dibaca dan disimpan. Cippertek ini sendiri sulit dienkripsi tanpa kunci dan parameter yang sesuai karena DES itu menggunakan kombinasi yang kompleks dari substitusi dan permutasi untuk menciptakan efek equivalence di mana perubahan kecil pada input menghasilkan perubahan yang besar pada output. pada output. Untuk triple DES itu sendiri meningkatkan keamanan dan memperpanjang efektif kunci menjadi 112 atau 168 bit, menjadikannya lebih tahan terhadap serangan brute force dibandingkan DES yang tunggal. Seperti pada contohnya, itu di copy. Tag ubah ke hexadecimal, ubah ke deskripsi, saya ubah ke teks. Di mana akan mendeskripsi ciphertext yang telah kita masukkan. Dan harus diingat ini juga membutuhkan key untuk memasukkannya berupa key yaitu hexadecimal. Jika tidak ada key, maka plain text tidak dapat dideskripsi. Demikian presentasi dari kami kelompok 12. Apabila ada salahan kata, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.